yang biasa dipanggil Rizka. Saya berumur 11 tahun, kelas 6 SD, dan saya perwakilan dari KBG Santang Marga dari hadir pada kesempatan ini. Saya akan menceritakan kisah tentang Paulus yang berjudul Dari Saulus Menjadi Paulus, pertemuan yang mengubah segalanya. Di suatu pagi yang panas di kota Yerusalem, ada seorang pria yang bernama Saulus. Ia bukan sembarangan pria. Ia taat pada hukum, berpendidikan tinggi, dan juga dikenal sangat keras terhadap pengikut Yesus. Pada waktu itu, Saulus merasa sangat marah karena orang-orang yang disebut pengikut jalan Tuhan terus bertambah. Hatinya terus berkobar dengan ancaman dan pembunuhan kepada mereka. Saulus tidak ingin jika ajaran Yesus semakin menyebar. Ia pergi menghadapi Paulus. Dan membawa mereka setelah mendapatkan surat izin tersebut, Saulus pun pergi ke kota Damsyik bersama dengan rombongannya. Tetapi hal yang tak terduga terjadi di tempat perkampungan. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Terang. Saulus pun terjatuh ke tanah. Dan terdengarlah suara yang berasal dari situ. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang rombongan Saulus terdiam karena mereka memang mendengar suara tersebut, tetapi tidak melihat seorang pun di sana. Saulus berdiri dan mengatakan, tapi ia tidak dapat melihat. Ia berkata, selama 3 hari di kota Damsyik, Saulus tidak dapat melihat dan Saulus tidak makan maupun minum. Ia hanya duduk termenung sambil berdoa kepada Tuhan yang melihat Saulus sendiri merasa berhati. Di kota Damsyik ada seorang pengikut setia Yesus bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu berkata, Ananias, jawab Ananias, ini aku Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, inilah jalan yang bernama Jalan Hidup, dan carilah di rumah jalan seorang yang ia sekarang sedang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat orang yang bernama Ananias masuk dalam dan mengulurkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat dan jawab Ananias, tapi firman Tuhan kepadanya, sebab orang ini Allah berikan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan bangsa. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung olehnya. Dengan hati gemetar, Saulus Ananias pun pergi dengan kasih dan Tuhan, ia meletakkan tangannya ke atas sang sakit.
yang menjadi kawan, Rasul besar yang memberitakan Injil di seluruh dunia. Jika Tuhan saja dapat memberitahu, Tuhan juga dapat